Setiap orang mendapatkan dosa dari apa yang dilakukannya, maka dia juga dapat dosa dari 1000 orang yang mengikuti orang ajaan itu. Karena itu jangan pernah lelah untuk mengajak kebaikan, karena lelah untuk mengajak kebaikan itu akan menjadi lillah buat kita, akan menjadi perangkat untuk menjadi ridha Allah buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat asar kita pada kesempatan ini betul-betul nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwa waktu asar adalah waktu yang sangat penting, waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul. Kesaksian malaikat siang dan malaikat malam ini adalah penting dalam rangka kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah meninggalkan kehidupan kita di dunia. Maka pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari Riyadhus Shalihin. Saat ini adalah di poin yang ke-20, yaitu bab menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan, mengajak pada sesuatu yang mendatangkan Allah ridho maupun sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui dan disadari bahwa setiap manusia itu mengalami kehidupan 2 kali hidup dan 2 kali kematian. Sebelum kita hidup di dunia seperti ini, kita ada di alam ruh kita yang hidup, tapi jasad kita masih belum hidup. Jasad kita yang belum hidup itu karena belum terbentuk jasad, baru terbentuk tubuh seperti ini ketika kita baru ada di dunia ini. Mulai dari rahim ibu kita, kemudian di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Setelah itu kita dilahirkan, dan di rahim ibu kita dalam usia 120 hari baru Allah meniupkan ruh. Saat ditiupkan ruh itulah Allah sudah mengawali hidup kita di rahim ibu kita. Kemudian kita lahir sampai di waktu tertentu sesuai dengan umur kita, dan ada yang 1 tahun sudah meninggal dunia, 10 tahun meninggal dunia, ada di usia 20 tahunan meninggal dunia, ada di usia 30 tahunan, 40 tahun, 50 tahunan, 40 tahun atau 60 tahunan meninggal dunia. Dan itulah yang kemudian kehidupan kita di dunia. Setelah kita hidup di dunia, maka ruh kita, nyawa kita dicabut dari jasad kita. Saat dicabut jasad kita, kita ini akan mengalami kematian yang kedua. Sekali lagi, saat dicabut ini, kita akan mengalami kematian yang kedua. Ruh tetap hidup, jasad ini sudah mati, maka ruh ini akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Dan jasad kita ini akan hancur, dimakan cacing-cacing tanah. Yang gagah akan hilang gagahnya, yang tampan kehilangan ketampanannya, yang cantik kehilangan kecantikannya, karena jasad ini sudah dimakan cacing-cacing tanah dan binatang yang ada di dalam tanah. Ruh ini akan mempertanggungjawabkan. Ruh ini akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat yang menanyakan amal kita di alam kubur, di alam barzah. Dan saat hari kiamat, di mana seluruh kehidupan ini dihancurkan oleh Allah, maka di saat itu di malaikat
peniup sangkakala, malaikat Israfil meniupkan trompet yang pertama, maka hancurlah dunia ini. Kemudian ditiup trompet yang kedua, dihidupkan kembali, termasuk kita dihidupkan kembali. Dari tulang belakang kita yang masih utuh, maka tulang-tulang dan daging yang sudah hancur dikumpulkan kembali sehingga menjadi tubuh utuh lagi, dan disitulah disatukan dengan ruh kita, dan kita dihidupkan untuk yang kedua kalinya di alam akhirat. Kalau sudah hidup di alam akhirat, sudah tidak ada kematian. Siksaan sangat nyata, surga sangat nyata, neraka sangat nyata. Tinggal pilihannya, kita nanti termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah pilihan. Kalau sampean siapa namanya? Mas siapa? Mas Hendra. Mas Mahendra kepingin masuk surga atau masuk neraka? Mas Joni kepingin masuk surga atau masuk neraka? Mas Wahyu? Mas Wahyu? Mas Hanafi? Mas Hanafi kepingin masuk surga atau masuk neraka? Ini Mas siapa ini? Hah? Husnan. Kepingin masuk surga atau masuk neraka? Semuanya pasti akan kepingin masuk surga, karena di surga apapun yang diinginkan keturutan. Di sini sendirian di surga nanti akan diberi istri, bidadari di surga. Jadi di sini tidak punya istri, kalau nanti masuk surga akan ditemani dengan bidadari surga yang bukan hanya satu, lebih dari satu. Hidupnya kekal abadi di sana. Itulah kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Ada, itu disediakan buat orang-orang yang masuk surga. Jadi disediakan buat orang-orang yang masuk surga. Lah, inilah kemudian bagaimana langkah kita supaya kita ini betul-betul sesuai dengan keinginan kita masuk surga. Ingat, manusia ini nanti akan meninggal sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Kalau kemudian dengan sadar, tanpa terpaksa, setiap kali azan mengumandang, bahkan sebelum azan mengumandang sudah siap untuk sholat berjamaah seperti ini, maka Allah pun akan mematikan kita, mewafatkan kita, kita pun dengan tidak meninggalkan sholat. Siapa yang di saat azan masih senang macam-macam, maka dia pun mati pun dimatikan dalam posisi seperti itu. Setiap orang akan dimatikan seperti apa yang menjadi kebiasaannya. Karena itulah pada kesempatan yang teramat singkat ini, apa yang perlu kita lakukan? Karena sesungguhnya hidup ini terus berputar, hidup ini terus berjalan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa 1 jam di akhirat itu sama dengan 41,87 tahun. Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Berarti 1000 dibagi 24 sama dengan 41,87. 41,86 tahun. Kalau setengah jam, separuhnya dari 41,86, berarti 20,97. Kalau dikasih umur 60, ya hanya 1,5 jam toh di akhirat. Apakah kemudian kita sia-siakan kesempatan untuk masuk surga dengan apa? Mengabaikan apa yang menjadi perintah Allah, meninggalkan apa yang mengabaikan apa yang menjadi perintah Allah, mengerjakan apa yang menjadi larangan Allah. Yang dilarang oleh Allah malah dikerjakan, yang diperintahkan Allah malah ditinggalkan. Apakah begitu? Maka siapapun yang meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan apa yang menjadi larangan Allah, dan itu sampai dia dicabut nyawanya, maka fa insyaallah orang yang seperti ini termasuk di antara orang-orang yang akan masuk neraka.
Sekali lagi, kalau ada orang yang malah meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka fa insyaallah orang ini termasuk orang-orang yang akan menghuni neraka, karena dia menuruti bujuk rayu setan. Karena setan itu menginginkan manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka. Setan itu sebanyak-banyaknya ingin manusia itu masuk neraka. Karena setan tidak ingin anak cucu Nabi Adam itu masuk surga. Bahkan Nabi Adam sendiri berada di dalam surga bersama Hawa, itu digoda kok, sampai menjadikan Adam dan Hawa turun ke bumi ini untuk menjalani kehidupan seperti ini. Tapi Nabi Adam hanya hidup di dunia ini hanya sehari akhirat aja, karena umur Nabi Adam itu sekitar 950 tahun. Kalau satu hari 1000 tahun. Jadi Nabi Adam hidup di bumi ini hanya sekitar satu hari di akhirat saja, karena umur Nabi Adam sekitar 950 tahun. Nah, bagaimana supaya kita ini tetap selamat dan diselamatkan oleh Allah? Maka ada beberapa perintah Allah. Di antaranya adalah surah Al-Qasas ayat 87, wad'u ila rabbik, dan serukanlah kepada manusia kepada jalan Rabb-nya, kepada jalan Tuhan, kepada jalan Allah. Apa yang menjadikan hidup ini semakin baik? Apa yang menjadikan hidup ini semakin selamat? Apa yang menjadikan hidup ini semakin damai, tentram? Itu adalah bagian-bagian yang Allah perintahkan, karena Allah memerintahkan kita menebarkan kedamaian. Kata Islam itu artinya adalah damai. Orang Islam disebut dengan Muslim adalah orang yang menebar kedamaian. Sekali lagi, kata Islam itu artinya damai. Orang yang Islam disebut dengan Muslim, berarti kalau Islam itu damai, orang Islam itu adalah orang yang menebarkan kedamaian. Kalau ada orang Islam tidak menebarkan kedamaian, maka dipertanyakan keislamannya. Kalau dia menjadi orang Muslim tapi menebarkan teror apapun bentuknya, maka dipertanyakan kemuslimannya. Kalau dia ngaku Islam, ngaku Muslim, tapi kemudian jahat kepada orang lain, maka patut dipertanyakan kemuslimannya. Karena kata Islam itu aja damai. Orang Muslim, orang Islam disebut dengan Muslim, berarti Muslim itu adalah orang yang menebarkan kedamaian. Karena itu perintah sebagai orang Muslim, orang yang menebarkan kedamaian adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian semua al-birri pada kebajikan. Apa itu kebajikan? Segala macam hal, apakah itu pikiran, perasaan, perbuatan yang menimbulkan kebaikan buat hidup dan kehidupan manusia, buat hidup dan kehidupan alam semesta ini, itulah yang disebut dengan al-birrun, kebajikan. Berkata-kata yang menimbulkan kedamaian itu birrun. Berbuat yang menimbulkan kedamaian itu birrun. Berpikir yang menjadikan kita tenang itu namanya birrun, itu namanya kebajikan. Wat taqwa, apa itu takwa? Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan, berarti mengajak teman-temannya ini untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu namanya tolong menolong dalam ketakwaan. Contohnya, ini sholat apa namanya? Berapa penerima manfaat di balai ini seluruhnya? Berapa? 200. Sekitar 150. Maka Mas Joni ngajak teman sekamarnya, Mas Hendra ngajak teman sekamarnya, Mas Hanafi ngajak teman sekamarnya, ayo sebentar lagi zuhur, persiapkan mandi dulu, ganti pakaian yang bersih dan suci, ayo bareng-bareng ke
masjid untuk apa? Sholat. Itu berarti mengajak tolong menolong dalam ketak, malah nggak dibiarkan. Tolong menolong dalam kebaikan, diajak semua. Ayo, ini sebentar lagi sudah, misalkan sudah jam 11, setengah jam lagi akan berkumandang azan sholat zuhur. Ayo semuanya mandi, ayo semuanya ganti baju yang suci dan bersih dan suci. Setelah itu ayo bareng-bareng berangkat ke masjid untuk apa? Untuk sholat zuhur. Itu namanya tolong menolong dalam ketakwaan, ngajak temannya untuk melaksanakan perintah Allah. Begitu pula ada temannya yang berbuat tidak baik, misalkan si A, si fulan dan si fulanah, warga laki-laki dan warga perempuan, tiba-tiba dempis nonggoni ngisoriwat pelem, padahal bukan suami, dempis nok pojokan wong loro, padahal bukan suami, maka tolong menolong dalam kata dosa lo ya, dosa. Itu namanya kalau ada temannya berbuat maksiat, ada temannya berbuat mesum, kemudian mengingatkan, itu juga tolong menolong dalam ketakwaan. Artinya nyegah temannya berbuat dosa. Itu namanya tolong menolong dalam ketakwaan. Karena itulah Allah sendiri di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah kalian semua menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan. Waktunya istirahat, ngajak istirahat. Waktunya makan, ayo makan bareng-bareng. Waktunya ngajak sholat, diajak sholat semua. Waktunya kerja bakti, diajak kerja. Dimulai dari diri sendiri, dari dirinya. Ibda binaf sih, dimulai dari diri sendiri. Seluruh pribadi-pribadi memiliki kesadaran yang sama untuk melakukan kebaikan dan bersama-sama melakukan kebaikan, ngajak temannya yang lain. Itu namanya yad'auna ilal khair, mengajak kepada kebajikan. Bahkan janji Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla ala khair, siapa yang mengajak, siapa yang menunjukkan alal khair, atas kebajikan, falahu, maka bagi orang yang mengajak kebajikan itu mithlu ajri fa'ilihi, maka akan dapat pahala sebesar pahala yang berbuat baik karena kita ajak baik itu tadi. Jadi Mas Hanafi ngajak teman sekamar, diajak sholat bareng-bareng, maka sholatnya itu akan dikasih pahala oleh Allah 27 derajat, dihapus dosanya setiap langkah kakinya, diangkat derajatnya setiap langkah kakinya, dan itu diberikan pada satu orang yang melaksanakan sholat di dalam masjid ini. Maka Allah ngasih pahala pada orang yang sholat di masjid ini, maka pahala yang Allah berikan pada ini pun Allah berikan kepada Pak Hanafi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diberikan pada, misalkan Mas Hanafi ngajak Mas Mahendra sholat, ayo Mas sholat sebentar lagi zuhur, dan Mas Mahendra mau menerima ajakan Mas Hanafi, maka Allah ngasih pahala ke Mas Hendra ini. Pahala apa? 27 derajat. Ditambah setiap langkahnya diangkat derajatnya, setiap langkahnya dihapus dosanya. Maka apa yang Allah berikan kepada Mas Hendra pun pula dikasihkan ke Mas Hanafi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diberikan kepada Mas Hendra. Kalau 10 orang, ya 10 orang itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diberikan pada orang-orang itu. Selain Mas Hanafi sendiri sudah dapat pahala melipat.
Semakin banyak yang kita ajak untuk berbuat baik, semakin banyak pahala yang kita kumpulkan. Dan jikalau ada orang itu tetap melakukan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang kita ajak, walaupun kita meninggal dunia, kita tetap dapat pahala. Contoh saya begini nih, ngajak semuanya untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya dengan jamaah. Dan semua orang yang mendengar ajakan saya ini teringat-ingat apa yang saya sampaikan seperti ini, kemudian saya meninggal dunia, selama sampean semua melakukan apa yang saya ajarkan, maka saya dapat pahala sebesar pahala yang Allah berikan buat sampean semua, tanpa mengurangi pahala sampean semua, tanpa mengurangi pahala yang diberikan pada sampean semua, walaupun saya sudah meninggal. Itulah yang disebut dengan bahwa inqata'a amal bin Adam, akan putus amal anak Adam illa bisalasin, atau illa min salasin, kecuali 3 hal itu. Salah satu dari 3 hal itu adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang disebar-sebarkan, ilmu yang diajar-ajarkan sampai ilmu itu betul-betul diamalkan, dan itu tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka jangan bosan-bosan ngajak temannya yang belum sholat, jangan bosan-bosan ngajak temannya yang belum ke masjid. Untuk apa? Untuk melakukan hal seperti kita ini. Bahkan di dalam riwayat yang lain, man da'a ilal huda, siapa yang mengajak untuk kepada petunjuk, kana lahu min ajri, maka baginya akan mendapatkan pahala misla ujuri man tabi'ahu, sebesar pahala orang yang mengikuti ajakan kita tadi. La yang khusus dzalika min ujurihim, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala yang Allah berikan buat orang itu, syai'an, sedikit pun, tidak mengurangi sedikit pun pahala yang dikasihkan pada orang tadi. Jadi tadi Mas Hendra diajak Mas Hanafi sholat, maka Allah ngasih pahala ke Mas Hendra, maka pahala pun sebesar yang diberikan kepada Mas Hendra juga diberikan kepada Mas Hanafi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diberikan kepada Mas Hendra. Karena itu jangan bosan-bosan ya, ajak teman sekamarnya. Yang tidur dibangun, waktunya kerja bakti, ajak kerja bakti. Yang tidur dibangun, yang malas dikasih semangat, yang malas dikasih semangat. Sebaliknya, man da'a, dan barang siapa yang mengajak ila dhalalah, untuk menuju jalan sesat, jalan dosa. Sekali lagi, siapapun yang mengajak pada jalan kesesatan atau jalan dosa, kana alaihi minal ismi, maka baginya akan mendapatkan dosa mithlu asami man tabi'ahu, sebesar dosa orang yang mengikutinya. Jadi misalkan, saya tidak akan menyebutkan, ada seorang laki-laki mengajak seorang perempuan berbuat zina, seorang laki-laki yang mengajak seorang perempuan yang berbuat zina tadi, sehingga perempuan tadi mau diajak berzina atas ajakan laki-laki tadi, maka perempuan tadi mendapatkan dosanya berzina. Dosa yang diberikan pada perempuan tadi juga diberikan kepada yang mengajak berzina, tanpa mengurangi sedikit pun dosa pada orang yang berbuat zina itu. Dan orang yang misalkan ada seorang laki-laki mengajak seorang perempuan berbuat zina, maka dosanya 2. Dosa dirinya sendiri yang berbuat zina itu, dan dosa yang diajak berzina. Ngeri kan? Kalau ajak-ajak keburukan sehingga diikuti banyak orang, walaupun kita sudah meninggal dunia, dan kebiasaan, misalkan ada orang mabuk, dia mengenal narkoba karena diajak oleh si fulan tadi, sampai dia kecanduan, dan orang yang mengajak tadi sudah meninggal, dan kemudian dia kecanduan itu, dan kemudian mengajak atas apa yang diajarkan oleh orang yang sudah meninggal tadi, sampai ada 1000 orang yang menyalahgunakan narkoba, dan setiap orang mendapatkan dosa dari apa yang dilakukannya.
maka dia juga dapat dosa dari 1000 orang yang mengikuti orang ajakan itu. Karena itu jangan pernah lelah untuk mengajak kebaikan, karena lelah untuk mengajak kebaikan itu akan menjadi lillah buat kita, akan menjadi perangkat untuk menjadi ridha Allah buat kita. Karena itu pada kesempatan ini, azan ini adalah mengumandang. Azan ini bukan hanya sekedar panggilan, bukan hanya sekedar penanda. Azan yang dikumandangkan Mas Hanafi tadi bukan hanya sekedar menjadi penanda waktu asar, tapi azan tadi adalah panggilan kepada siapapun yang merasa muslim. Sekali lagi, azan tadi adalah panggilan kepada siapapun yang merasa muslim untuk melaksanakan sholat seperti ini. Bahkan siapa yang mendengarkan azan dan kemudian tidak memenuhi panggilan itu, ancaman dari Rasulullah, fala sholatalah idza sholat, maka sholatnya itu tidak berarti ketika dia sholat. Karena itu temannya diajak ya, kalau waktunya begini, kecuali yang menstruasi ya, diajak, ayo ini sebentar lagi kita diajak. Karena setiap mengajak kebaikan pada temannya itu, maka Allah akan ngasih pahala pada orang itu, sekaligus pahala yang diberikan pada orang itu diberikan buat kita, sekaligus kita mendapatkan pahala dari amal yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan sedikit ini menjadikan kita tetap tersadar bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini amat sementara. Yang kita butuhkan adalah tabungan sebanyak-banyaknya. 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan, maka kehidupan yang sesungguh-sungguhnya yang menjadi pertanggungjawabkan, yang menentukan sengsara tidaknya, bahagia tidaknya dari kehidupan adalah hidup kita di dunia ini. Yang hanya 1,5 jam akhirat ini akan menentukan kita termasuk orang yang bahagia atau sengsara di alam barzah maupun alam akhirat. Jika 1,5 jam ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk betul-betul melaksanakan apapun yang menjadi titah perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan apapun yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya. Dan ini mudah-mudahan menjadi penggalan buat cara kita mencari ridha Allah, sehingga hidup kita mudah-mudahan senantiasa terbentang ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.